Cina kirim sinyal bahaya, latihan militer besar siap digelar. Meski terus ditekan Amerika Serikat dan sekutunya, ternyata militer Cina sama sekali tak gentar. Malahan sekarang mereka mulai unjuk taring kekuatan di Laut Cina Selatan. Militer Cina dikabarkan baru saja mengeluarkan sinyal berbahaya di Laut Cina Selatan, sebab Tentara Rakyat Cina (PLA) akan menggelar latihan perang besar-besaran. Dikutip dari Asian Nikkei, Senin 27 Juli 2020, Cina mengeluarkan peringatan kepada seluruh kapal-kapal sipil untuk dalam waktu dekat ini tidak berlayar di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Sebab PLA sedang menggelar latihan perang besar-besaran terhitung hingga 2 Agustus 2020 di perairan semenanjung Leizhou di barat laut Cina Selatan. Latihan digelar tak jauh dari wilayah sengketa antara Cina dan Vietnam, yakni sekitar Kepulauan Spratly. Tidak diketahui berapa besar armada perang yang akan dilibatkan Cina dalam latihan perang itu. Hanya saja kapal-kapal perang Angkatan Laut telah bergerak ke lokasi latihan perang. Latihan perang ini digelar hanya beberapa pekan setelah AS dan sekutunya menguasai Laut Cina Selatan dengan melangsungkan latihan perang gabungan. 2 kapal induk andalan Amerika bahkan dikerahkan. Memang hubungan Cina dan AS terkait masalah di Laut Cina Selatan semakin memanas, apalagi setelah AS menyatakan Cina melanggar hukum dengan penguasaan atas wilayah Laut Cina Selatan. Cina klaim sukses kendalikan Laut Cina Selatan. Benarkah? Pekan lalu kapal-kapal perang Australia dan Cina sempat berhadap-hadapan di Laut Cina Selatan. Apakah terjadi konfrontasi atau hanya kontak rutin yang tak direncanakan? Ada berbagai versi di lingkungan Departemen Pertahanan Australia tentang seberapa serius kontak kedua kekuatan maritim. Royal Australian Navy (RAN) dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLAN). Pada hari Kamis 23 Juli 2020, ABC melaporkan bahwa Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Australia tengah melintasi perairan yang dipersengketakan dalam perjalanan ke Laut Filipina untuk mengikuti latihan bersama Angkatan Laut AS dan Jepang. Departemen Pertahanan Australia belum memberikan penjelasan resmi apakah 5 kapal perang Australian berinteraksi dengan kapal perang Cina. Mereka hanya menyatakan interaksi yang tak direncanakan dengan kapal perang asing selama pelayaran telah dilakukan secara aman dan profesional. Menurut sumber ABC, pihak Cina bertindak sangat sopan ketika memperingatkan bahwa kapal-kapal Australia akan mendekati Kepulauan Spratly yang kini dijaga oleh Cina. Bukan yang pertama kalinya. Kejadian ini bukan yang pertama kali bagi kapal-kapal perang Australia melakukan kontak dengan militer Cina di kawasan itu. Tapi kontak kali ini terjadi di saat meningkatnya ketegangan diplomatik antara Australia dan Cina yang notabene merupakan mitra ekonomi terbesarnya. Hubungan Australia dengan Cina memang sudah bermasalah dan kini semakin meningkat karena secara resmi mendukung posisi Amerika Serikat yang menyatakan klaim teritorial Beijing di Laut Cina Selatan itu ilegal. Dalam sebuah surat Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia menolak klaim pemerintahan Cina atas pulau-pulau di jalur perdagangan penting dengan menyebutnya tidak sejalan dengan hukum internasional. Pakar hukum internasional dari Australian National University, Profesor Ronald Rothwell, menilai langkah ini akan memicu kemarahan Beijing. Yang menarik dicermati apakah Cina yang mengambil posisi lebih tegas yaitu secara fisik menantang kapal-kapal perang Australia ketika melewati Laut Cina Selatan, ujar Profesor Rothwell kepada ABC. Richard McGregor, mengamati dari Lowy Institute, mengatakan pertarungan di koridor strategis dan terminalisasi itu sudah sangat tinggi. Kita bisa pastikan kapanpun kapal-kapal Australia berada di Laut Cina Selatan, mereka akan dilacak oleh Cina, katanya. Saya kira konfrontasi bukan kata yang tepat, tetapi mereka akan dikontak, akan ditanya apa yang mereka lakukan di sana, dan diminta menjelaskan diri mereka, jelasnya. Kebebasan pelayaran. Selama beberapa tahun terakhir, para pejabat depan Australia semakin gugup menyaksikan Beijing yang terus membangun persenjataan dan landasan pacu di pulau-pulau yang dipersengketakan, termasuk membangun pos-pos untuk keperluan militer.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Australia tidak melakukan operasi kebebasan pelayaran atau Freedom of Navigation Operation atau FONOPS dalam menantang klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Royal Australian Navy atau RAN tetap berhati-hati untuk berada di luar batas 12 mil laut yang diberlakukan di sekitar wilayah yang diklaim oleh Cina. Namun Australia tetap menegaskan hak kebebasan pelayaran dan menerbangkan di wilayah tersebut dengan secara teratur, menerbangkan pesawat dan berlayar melalui perairan itu. Selasa pekan lalu ketika kapal perang HMAS Canberra dan 4 kapal perang Australia lainnya melakukan latihan militer di Laut Filipina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyatakan operasi kebebasan pelayaran untuk menantang Cina akan terus dilakukan. Kami ingin melakukan pencegahan terhadap perilaku memaksa yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan, kata Menhan AS Mark Esper. Saya khawatir bila Amerika Serikat dan mitranya fokus saling mendukung dalam masa-masa sulit ini. Partai Komunis Cina justru terlibat dalam pelanggaran aturan sistematis, pelaksanaan, dan kegiatan merusak lainnya. Bukannya memperlambat aktivitas Cina, pandemi virus justru berdampak memberikan perlindungan bagi militer Cina dalam mempercepat ekspansi wilayahnya di kawasan itu. Saat ini Australia dan negara-negara kawasan telah menerima fakta jika Beijing pada dasarnya memegang kendali militer atas Laut Cina Selatan, dan upaya menantang kewenangan mereka justru dapat memperkuat pandangan ini. Menhan AS Mark Esper memperingatkan negaranya akan terus melakukan FONOPS yang bertentangan dengan klaim teritorial Beijing. Pada tahun 2019 kami menggelar operasi kebebasan pelayaran terbesar di Laut Cina Selatan dalam 40 tahun program FONOPS. Kami akan tetap melakukannya tahun ini, tegasnya. Bukan rahasia lagi di Canberra bila Amerika menginginkan Australia untuk menggelar FONOPS juga, meski hal itu tidak menjadi agenda pemerintah federal. Sebaliknya ADF berkomitmen membangun kemitraan regional dan berharap bahwa Australia akan diundang kembali dengan latihan militer Malabar yang melibatkan AS, India, dan Jepang. Kalangan pejabat menyebutkan adanya tanda-tanda positif mengenai hal ini, meskipun latihan yang disebut Quad secara simultan digelar oleh AS dengan Australia dan secara terpisah dengan India. Kini perhatian dunia beralih ke seberapa cepat Beijing bisa membangun zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS atas wilayah yang dipersengketakan untuk memantau dan mengendalikan pesawat asing. Laporan dari Cina menyebutkan perencanaan untuk ADIS di perairan itu sudah matang, mirip dengan yang diumumkan Beijing untuk Laut Cina Timur pada 2010 dan diterapkan pada 2013. Sementara itu, kehadiran Angkatan Laut AS di wilayah semakin dikhawatirkan akan meningkatkan ketegangan yang dapat memicu konflik fisik. Secara umum, kemungkinan meletusnya konflik di Laut Cina Selatan kian meningkat, kata Richard McGregor. Bila dua negara adik kuasa berhadap-hadapan di kawasan ini, Angkatan Bersenjata Australia sangat menyadari kekalahan sekecil apapun dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Militer Cina dikabarkan baru saja mengeluarkan sinyal berbahaya di Laut Cina Selatan, sebab Tentara Rakyat Cina (PLA) akan menggelar latihan perang besar-besaran. Dikutip dari Asian Nikkei, Senin 27 Juli 2020, Cina mengeluarkan peringatan kepada seluruh kapal-kapal sipil untuk dalam waktu dekat ini tidak berlayar di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Sebab PLA sedang menggelar latihan perang besar-besaran terhitung hingga 2 Agustus 2020 di perairan semenanjung Leizhou di barat Laut Cina Selatan. Latihan digelar tak jauh dari wilayah sengketa antara Cina dan Vietnam, yakni sekitar Kepulauan Spratly.